Apa yang terjadi di Israel bukan sekadar bencana alam biasa. Ini seperti pesan keras dari semesta. Sejak 30 April 2025, api berkobar ganas, melahap lebih dari 2.500 hektar hutan di sekitar Yerusalem dan bahkan menjalar hingga ke kawasan permukiman. Ribuan warga terpaksa mengungsi, aktivitas lumpuh, dan cuaca pun berubah tak menentu. Rentetan peristiwa mengerikan terus terjadi. Kebakaran, badai pasir, hingga banjir besar. Deretan bencana ini membuat banyak pihak meyakini bahwa Israel sedang menuai akibat dari tindakannya terhadap warga Gaza, sebuah bentuk hukum alam yang tak bisa dihindari. Bahkan penduduk Israel kembali dibuat tercengang ketika tiba-tiba tornado api hampir melahap rumah di sana. Hal ini tentu menambah kekacauan di berbagai tempat, sehingga diduga ribuan orang terjebak karena kondisi alam yang menyulitkan proses evakuasi. Belum selesai kebakaran, Israel disambut badai pasir, banjir, dan hujan es. Api masih berkobar, hutan belum sepenuhnya padam. Sekarang datang tamu istimewa dari langit. Cuma kurang hujan petir untuk melengkapi adegan dramatis ini. Ya, berdasarkan sumber dari The Times of Israel, banjir besar disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Pihak kepolisian di sana kemudian meminta seluruh masyarakat untuk menghindari wilayah terdampak. Wilayah yang terkena dampak terparah adalah kota Dimona. Masalahnya, kota itu terletak di Gurun Negev, tapi justru terkena banjir cukup besar. Banjir besar yang terjadi di Gurun Negev ini seolah menjadi pelengkap bagi Israel dalam menerima hukum alam. Api, angin, tanah, dan sekarang air. Wah, lengkap sudah. Biasanya yang membuat panas Israel adalah politik, tapi sekarang panasnya literal. Bahkan petugas pemadam kebakaran seperti sedang bermain di level hard mode. Sepertinya sekarang butuh lebih dari doa, karena Israel seketika menjadi debu. Meski Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengatakan bahwa api yang melahap hutan dekat Yerusalem sudah dapat dipadamkan, semua orang tahu bahwa Israel adalah negara penuh tipu daya. Nyatanya, sebuah video menunjukkan kobaran api neraka itu masih terus berlanjut. Bahkan, terbaru muncul kobaran api besar yang mirip tornado di tengah kota. Dikutip dari Coach News Network, sebuah serangan roket Hizbullah sukses menyebabkan kebakaran hebat di wilayah Ramat Gan. Tak lama kemudian, kobaran api membesar akibat pengaruh angin, yang diduga menjadi penyebab munculnya pusaran mirip tornado api. Melihat semua kejadian ini, banyak yang berpikir bahwa ini adalah kiamat bagi Israel, di mana alam pun tampaknya sudah muak terhadap negara Zionis ini. Sadar atau tidak, bencana yang dialami Israel saat ini sebelumnya juga pernah dialami oleh Amerika. Urutannya pun sama. Pertama kebakaran. Bedanya, kebakaran yang terjadi di Amerika lebih parah dan menimbulkan banyak korban jiwa. Kemudian, setelah kebakaran, Amerika langsung diterjang tornado dan banjir. Bahkan, banjir di beberapa wilayah Amerika membuat airnya membeku, sebuah fenomena yang jarang terjadi di sana. Ya, Israel juga diserang tornado, tapi bedanya ini tornado api. Pokoknya, mirip-mirip sedikitlah alurnya. Sementara itu, deretan bencana yang melanda Israel, mulai dari kebakaran, badai pasir, hingga banjir, menurut Badan Meteorologi Israel disebabkan oleh curah hujan luar biasa, dengan 34 mm tercatat di Kibbutz Samar dan 17 mm di Kibbutz Hotfata. Jumlah ini biasanya terjadi selama 1 tahun penuh, tapi kali ini turun dalam waktu 1 hari. Badai petir juga membawa hujan es yang memperparah kondisi berbahaya di seluruh wilayah. Akibatnya, banyak wilayah Israel kini terendam air. Sekarang, lihatlah, hujan es dan genangan air tinggi menghiasi jalanan kota di Israel. Dan banjir itu bukanlah banjir biasa. Seperti dilaporkan oleh Badan Meteorologi Israel, hujan setahun penuh turun dalam waktu bersamaan.
Ini jelas merupakan peristiwa alam yang tidak biasa. Sama seperti saat mereka mengalami kebakaran terbesar dalam sejarah negara itu, di area Yerusalem dan Tel Aviv. Sementara itu, bencana yang terjadi di Israel kerap dikaitkan dengan kekejaman pemimpin mereka terhadap warga Gaza. Hingga kini, status warga Palestina, terutama di wilayah Gaza, masih sama. Selain mendapat serangan dari pasukan Israel, mereka kini juga dilanda kelaparan hebat. Kelaparan itu disebabkan oleh Israel yang terus memblokade segala bantuan menuju Gaza. Wah, kok tega sekali ya? Bagi yang lupa atau belum tahu, Israel mulai melakukan blokade bantuan pada awal Maret lalu. Artinya, sudah 2 bulanan masyarakat Gaza harus menahan lapar demi bertahan hidup. Parah sekali, negara Zionis ini. Menurut laporan dari Al Jazeera, salah satu pejabat Hamas, ABD Rahman Shadid, mengatakan bahwa Gaza saat ini telah memasuki fase kelaparan total dan malnutrisi akut. Ia juga menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang untuk menundukkan warga Palestina. Di satu sisi, PBB yang diharapkan bisa memberikan bantuan, nyatanya hingga kini belum bisa berbuat banyak. Namun yang pasti, mereka mengecam keras tindakan Israel selama ini. Hal itu diungkapkan oleh Catherine Russell, Direktur Eksekutif UNICEF. Selama 2 bulan, anak-anak di jalur Gaza menghadapi pemboman tanpa henti, tanpa akses terhadap barang-barang penting, layanan, dan perawatan yang menyelamatkan nyawa. Dengan berjalannya blokade bantuan setiap hari, mereka menghadapi risiko kelaparan, penyakit, dan kematian yang semakin meningkat. Tidak ada yang dapat membenarkan hal ini, kata Catherine Russell kepada media. Mereka seolah dibutakan oleh Israel. Giliran Israel diserang, merasa paling tersakiti. Dan terlepas dari apapun, kebakaran, badai pasir, banjir, dan hujan es yang terjadi di Israel bukanlah karma, melainkan alam yang sedang mengupdate status. Dan baru kali ini, ada bencana tapi disambut dengan ucapan rasa syukur. Apapun penyebabnya, fenomena alam, kebetulan, atau isyarat dari semesta, deretan bencana yang melanda Israel menjadi pengingat bahwa kekuasaan manusia tidak pernah benar-benar mutlak. Ketika alam mulai berbicara lewat api, angin, air, dan tanah, mungkin saatnya kita berhenti sejenak, merenung, dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang diuji? Karena pada akhirnya, bukan hanya bangunan yang runtuh, tapi juga kemanusiaan yang diuji ketangguhannya. Dan dalam kekacauan itu, dunia hanya bisa menyaksikan, seraya berharap, keadilan dan nurani masih punya tempat untuk kembali.